Pada hari ini kita akan mendengarkan pencerahan atau statement dari Profesor Dr. Teddy masalah penguatan kapasitas SDM teknologi di perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Presiden telah memberikan 5 direktif terkait digital nasional. Yang pertama adalah konektivitas, yang kedua adalah transportasi, yang ketiga adalah satu data, yang keempat adalah SDM digital, dan yang kelima adalah pembiayaan digital. Dari perencanaan digital nasional tersebut, sudah jelas bahwa SDM digital ini adalah satu agenda yang sangat penting gitu. Tujuan nasional itu selalu saja di-refer kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan umum, dan yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari 7 agenda pembangunan RPJMN ya, tahun 2020-2024. Saya langsung saja ke poin yang terpenting di sini. Yang pertama kali adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua adalah membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Jadi di samping kualitas dan kemampuan berdaya saing, karakter itu menjadi hal yang sangat penting bagi negeri kita gitu. Nah, di dalam suatu perguruan tinggi diharapkan masuk ada cacing-cacing gitu. Begitu lepas dari perguruan tinggi, kita berharap yang keluar itu naga-naga, karena seorang dosen misalnya dengan berbagai metode pembelajarannya pada saat dia mengajar, polanya harus pola betul-betul mengajar, dan begitu dia selesai itu ada sesuatu yang ditinggalkan gitu. Saya teringat ada 2 jenis binatang. Yang pertama adalah misalnya ada yang namanya Starlet King Snake gitu ya. Saya ulangi lagi, Starlet King Snake. Nah, kalau yang satu ini Eastern Coral Snake, kalau kita dekati telunjuk kita gitu misalnya, dia menggigit pun tidak gitu. Ini berbeda sekali walaupun bentuknya hampir mirip gitu. Ini begitu ujung jari kita itu tersentuh sama dia, barangkali setengah jam, 1 jam meninggal kita. Poin saya apa di sini? Poinnya adalah bagaimana kita menghasilkan satu buah lulusan yang punya minimum 2 hal. Yang pertama adalah kualifikasi yang cukup, yang kedua adalah punya kompetensi yang cukup. Jadi dalam satu buah kampus gitu misalnya, kita sudah sama-sama ketahui yang terpenting tadi ada dosen dan ada mahasiswa. Berikutnya saya ingin sampaikan situasi di Indonesia tentang SDM kita ya. Jadi jumlah dosen di Indonesia sampai Desember 2019 itu ada 292.561 orang menurut Forlapdikti. Nah, kalau kita ditanya, karena konsentrasi kita di IT, tadi ya digital nasional itu, maka saya bisa sampaikan bahwa jumlah dosen yang terkait dengan dunia IT itu ada 24.659 orang. Apa artinya? Artinya ada 7,7% saja. Dari 24.659 itu hanya 1.119 dosen yang sudah punya S3. Apa artinya? Artinya hanya 4,6% dosen yang sudah S3. Yang lainnya 72,3% itu masih S2, dan ada 23% bahkan masih S1 dan D4. Kalau kita lihat tadi jumlah dosen di Indonesia yang belum S3 di bidang IT itu ada 23.540, maka artinya kita perlu waktu 39 tahun untuk mencapai semua dosen kita memiliki S3 gitu. Jadi kalau kita ingin mengejar ketinggalan kita, tentu saja perlu terobosan-terobosan yang baru. Nggak perlu banyak aspek yang dikembangkan dengan cara yang berbeda. Karakter tadi, etika begitu, itu satu buah hal yang sangat besar dan penting, di mana di dalamnya merupakan bagian dari kompetensi, yaitu knowledge ya, pengetahuan begitu, dan tentu saja skill gitu. Nah, ini tentu saja karena bidangnya IT agak sedikit modern begitu, maka harus terkait ke industri revolusi 4.0. Nah, di sini saya kira karena kita berbicara komputasi, tentu saja sistem cerdas ya. Ini harus menjadi penekanan, ada computational intelligence, ada artificial intelligence, ada machine learning. Ini bagian-bagian yang perlu didalami. Mahasiswa kita pada saat ini
ini kan sebetulnya mahasiswa milenial ya. Mereka senang dengan dua kata kunci. Yang pertama adalah fleksibel, yang kedua adalah instan. Maka yang namanya SLE, Smart Learning Environment, perlu dikembangkan, di mana menggunakan berbagai sensor, berbagai teknologi baru, saya kira teknologi modern, untuk supaya mengengage mahasiswa untuk tetap bisa konsentrasi dan belajar. Dosen harus menyiapkan diri tentu saja atas dua variabel tadi ya, fleksibilitas dan instan yang diinginkan atau menjadi karakteristik dari generasi lingkar dan milenial. Tantangan kita ke depan kan dan kondisi nyata yang kita hadapi sekarang itu dari sumber daya manusia Indonesia ini kan tidak sama semua. Artinya wilayah-wilayah, daerah-daerah itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Khususnya Indonesia Timur. Untuk belajar teknologi atau komputasi di perguruan tinggi ini kan susah. Jadi levelnya tidak sama dengan di Jawa. Kemudian biaya dan universitas mana yang mereka harus menyesuaikan, gimana? Kurikulum di Jawa dengan kurikulum di Indonesia Timur misalnya, itu harusnya dibuat sama ya. Jadi kondisi di Papua misalnya, ini malah banyak mahasiswa-mahasiswa di Papua itu yang lebih senang demo ya atas misalnya dana OSIS yang barusan disampaikan begitu. Nah, kenapa mereka demo gitu? Mereka demo bukan masalah merdeka atau tidak merdeka gitu. Tapi masalahnya yang paling penting saya kira untuk penggunaan dana OSIS tersebut ada plotting ya. Dari dana-dana tersebut untuk dunia pendidikan khususnya di swasta begitu. Karena terbanyaknya ada di swasta. Jadi memang perlu dikenalkan. Tentu saja pengenalan yang paling baik adalah ya dosennya disiapkan dulu, orang asli Papua itu kalau bisa diarahkan untuk diberikan beasiswa misalnya. Kemudian tadi itu ya, studi di luar negeri. Jadi ada misalnya setiap tahun ada 35 dosen atau orang Papua yang disekolahkan ke luar negeri, itu sangat baik. Apalagi kalau mereka itu para dosen-dosen yang sekolah, yang studi di luar dan di perguruan tinggi top dunia. Jadi mereka harus kembali, kemudian mengembangkan sumber daya yang ada. Kalau bisa berkolaborasi dengan orang yang dikenal di luar untuk publish bersama-sama, sehingga punya kualifikasi yang pada saat yang pendek punya kualifikasi yang sama. Jadi melihat SDM kita, saya mengusulkan ada beberapa rekomendasi. Yang pertama kali, bisa nggak ya kita ubah paradigma tridharma perguruan tinggi. Semua budget, semua policy harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dosen. Yang berikutnya lagi saya kira yang bisa kami rekomendasikan adalah di Indonesia ada kurikulum berdasarkan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini harus digabung juga dengan kurikulum yang namanya OBE, Outcome Based Education. Kemudian rekomendasi berikutnya lagi adalah tadi kami sampaikan ada Smart Learning Environment begitu. Jadi bagaimana lingkungan ini juga dengan teknologi bisa membantu proses pembelajaran mahasiswa dengan cara collaborative learning misalnya. Dengan dana OSIS yang besar, kalau kita letakkan di Papua misalnya, saya kira ini bisa dibuatkan satu kampus percontohan yang modern. Kemudian yang lain barangkali tinggal melakukan copycat begitu. Yang terakhir saya kira ini sangat penting Bapak dan Ibu, perlu dibuatkan kebijakan misalnya dalam 3 atau 5 tahun ke depan bahwa semua dosen itu harus S3 dan diarahkan untuk S3. Saya kira demikian, mudah-mudahan ke depan Indonesia makin jaya.